Nama kamu siapa? Dulu aja udah banyak, kalau sekarang numpuk. Nama Anda siapa, boleh tahu? Buat apa kesini? Di sini ada sumber nyawa. Aku melepas semua. Ini siapa? Siapa? Fran. Siapa? Fran. Fran. Salah satu anak nih kayaknya. Umur berapa kamu? Kamu umur berapa? Aku Fran. Hah? Aku Fran. Iya, Fran. Yang tadi, Yang mana? yang cantik itu, ya. Oh. Yang di bawah tadi ya. Yang cantik itu yang... Namanya siapa tadi? Fran. Fran. Mungkin ada panjangannya, itu panggilannya. Oh, gua pikir dipanggil Fran, ternyata Fran. Fran. Yang tadi di bawah. Iya. Aku boleh manggil kamu cantik nggak? Cantik. Boleh. Oh, nggak boleh. Oh, Fran. Fran. Oke. Fran. Iya. Fran. Oke. Ditanyain, tahu. Oh, Fran. Biasa Fran. Iya. Oh iya, biasanya Fran. Oke. Fran, Bisa jongkok lagi, sakit banget. kita di lantai 1 tadi dibingungkan dengan hal-hal yang kita temui. Tapi di sini kita menduga ada satu benang merah, ada satu kesamaan hubungan. Apa-apa yang tadi ditemukan di bawah, ada yang Fran lihat ini, si Fran tahu. Terus ada ibu-ibu yang pakai kalung tulang gigi, kemudian anak-anak panti yang ketakutan dan ada yang meninggal, dan satu sosok yang sedang digambar sama Mas Wisnu, yang ini wujudnya paling menyeramkan menurut saya di sini. Yang Fran bisa ceritakan apa yang kita boleh tahu? Wah, lu penyiksa hantu, lu jawab beginian lu. Fran kenal mereka nggak? Anak-anak Hah? sering menangis di jam yang sama. Mereka bilang mereka mimpi buruk. Oke. Jam yang Terus? sama, jam berapa kalau boleh tahu? Mau malam gelap Oke. Maghrib. Maghrib. menjelang pagi. Oh, menjelang Subuh. pagi. Jam 3 nih Iya. kayak ini. Jam segini ya? Ibu Ibu Fran. Bu Fran. kamu jaga di situ. Jangan kemana-mana. Apa yang terjadi memangnya? Selalu banyak orang-orang yang mau datang merusak. Orang pribumi? Merusaknya gimana? Selalu punya alasan. Fran, nggak tahu. Oke. Tapi kamu baik-baik aja kan, Fran? Takut. Apa yang terjadi sama kamu? Kenapa?
Udah di ini. Digorok. Jaga anak-anak. Iya, tugas kamu jaga anak-anak. tapi ujungnya pas lagi jaga juga kena juga ya ibu. Juga. Jangan pulang. Jadi kamu stay di sini, kamu tinggal di sini. Akhirnya kamu terbunuh. Ya. Jadi Franz juga sama ibunya suruh dijagain anak-anak karena ada orang-orang yang datang dengan alasan apapun untuk menculik, mengambil anak-anak. Ya, seperti itu. Oke. Fran, ibu sayang sama Fran. Ibu sayang sama Fran. Ibu cinta sama Fran. Tahu dari mana? Bukannya bapak ya? Papa. Papa yang sayang sama Fran kan? Ibu tidak terlalu kan? Ibu selalu bekerja. Suruh Fran pergi. Oke. Tungguin anak-anak. Oke. Atau suruh membaca buku. Terakhir Pak. Fran sayang sama ibu. Berapa orang yang masuk ke sini yang menyerang kalian? Fran ingat? Banyak. Orang kita semua. Ada yang berbuat senonoh sama kamu nggak? Apa yang terjadi sama kamu? Nggak apa-apa, cerita aja, Fran. Lalu, oke. Fran pernah lihat sosok ini di sini? Pernah lihat? Bayi. Hah? Bayi berwajah tua. Iya. Bayi. Kenal? Jahat dia? Mimpi. Oh, masuk ke mimpinya Franz. Bayi ini. Ya. Dan ke mimpi anak-anak? Ya. Oke, gue udah mulai paham nih. Oke. Fran mau kembali? Terima kasih. Dia diperkosa ya? Tadi kan nggak mau cerita tapi udah di ini sama Bang Fad keluar. Gue curiga sama ibunya deh. Tuh, kata gua. Walaupun sakit lutut, otak gua masih tokcer nih. Aduh anjing, sakit banget lagi lutut gue, ya Allah. Soalnya dia kayak sengaja ditaruh di sini apa ya? Buat kayak seperti disengaja untuk tumbal nggak sih? Iya. Aku batinnya ditumbalin. Tapi ibunya seolah-olah suruh jaga anak-anak, jangan kemana-mana. Nanti ada Bapaknya mah orang-orang sayang datang. sebenarnya. Bapaknya sayang banget. Cuman kan masalahnya bapaknya punya istri. Punya anak-anak Belanda lainnya. Iya orang kan itu gundik, anaknya gundik. Iya, anaknya gundik. Anaknya. Ibunya mah nyari aman aja hidupnya. Oh my god. Kita juga pernah kayak gini di Klaten. Muter-muter. Disesatin, inget gak? Oke. Oke. Berarti tempat ini emang udah ada aja energi gitu, kalau enggak apa ya? Bilang terkutuk sih enggak ya. Bukan terkutuk. Tapi Gini. Sosok ini kita bisa bilang sosok Ini yang digambar dulu. sosok bawaan dari luar ini, dia itu nyedot
Kalau misalnya kita bilang vampir ya vampir, energi vampir. Maksudnya energi vampir bukan Dracula, gitu bukan. Jadi itu. Yang ini yang di kamar dulu, Mbak. Ya, jadi itu energi vampir maksudnya dia nyedot energi, dia akan menghabiskan energi kita juga yang masih hidup, makan energi kita, terus nge-trigger atau memancing kenegatifan orang-orang dan memanfaatkan kejadian buruk yang terjadi di sekitar sini. Jadi menjadi kayak bola energi yang nggak baik gitu. Bola salju menggelinding besar gitu. Ditambah kalau misalnya ada orang yang memang pas sama dia karena juga niat jahat, niat apa, udah kawin dah tuh. Jadi kayak dia mengamini hal-hal buruk gitu loh jadinya kalau menurutku ya. Nah ini terbawanya udah lama banget. Nah, ini unik sih. Ini baru pertama kali aku dalam sejarah penelusuran aku menemukan sosok yang looks-nya seperti Count Orlok. Mungkin kalau misalnya kalian yang pernah nonton film Nosferatu, bukan Dracula yang cakep ganteng yang disisir klimis gitu enggak. Ini lebih kayak apa ya? Humanoid, tapi mukanya tuh kayak kelelawar. Tapi anehnya lagi, aku juga sama Mas Tio juga sempat kayak bertanya, ini kok kenapa pakai baju ya, nggak telanjang gitu. Jadi ini tuh manifestasi dari apa gitu. Dan setelah kita gali lagi, aku coba sensing, tim juga sensing, ternyata sosok ini berasal dari benua Eropa. Mungkin orang akan ketawa, apaan ketemu hantu Dracula, bukan, maksudnya mirip, penampakannya tuh mirip sama di film-film ya, maksudnya dia kayak kelelawar tapi manusia gitu. Nah mungkin aku juga kayak ingat ada beberapa orang yang dibilang itu punya vampire energi, itu nyedot energi orang. Ada, kita kadang-kadang ketemu orang kayak gitu. Karena mungkin dia dulu dikasih makan atau ya sama kayak di sini juga kayak ada sosok-sosok yang memang dikasih makan sama tuannya gitu ya. Akhirnya ya mereka kan kebanyakan ya begitu ya, makan energi ya gitu, ngambil yang bisa diambil sama dia dari manapun, akhirnya mempengaruhi kita yang masih hidup, energinya bisa jadi lebih capek atau apa namanya ngerasain hal yang misalnya kita lagi marah gitu, lagi marahkan sesuatu, harusnya marahnya 5 nih jadi 10 gitu. Pertanyaan aku yang masalah si sosok bayi muka tua ini, kan ini menghantui Fran dan teman-teman dia anak kecil kan. Berarti kan memang si praktek dukun itu tuh sekuat itu gitu, sampai tempat ini aja dihantui sama energi tersebut. Iya. Jadi kayak dulu kejadiannya apa, kena impact-nya lagi, padahal mereka punya storyline sendiri nih, si Fran sama anak-anak ini mungkin mimpi ya itu karena mimpi buruk. Sukanya kan nakutin ya. Jadi pada saat dikasih mimpi buruk terus-menerus, anak-anak ketakutan, akhirnya jadi nggak nyaman, suasananya jadi nggak enak, si frustasi. Frannya juga kayak nggak tahu gimana cara jadi udah kayak terus gitu. Ini nanti baru nih nyedot energi nih. Gitu. Ditambah lagi ini kan sampai hari ini dia ada, artinya dia terus menyaksikan apa yang terjadi dan makan. Tapi si Bajang ini sama ini ada hubungannya nggak? Saya kok curiga ini kayak alat. Iya, ini pion. Pionnya dia. Iya kan? Alat untuk ibaratnya yang gentayangannya. Iya, karena kan orang tidak familiar dengan sosok ini. Jadi dia menggunakan ini. Jadi si tadi makanya nggak bisa ngomong. Si dek-deknya. Dek-dek itu dukun? Dukunnya. Jadi ya nyambung dah Mas. Soalnya tua. Di sini terjadinya ya dia melakukan itu ya pas ya ketemu. Pada saat energi itu, koneksi itu dia bisa bohong. Jadi pada saat siapapun ketemu koneksinya nyambung ya udah, yang jelek pun juga terus. Pas di bawah pada saat Mas lagi gambar Bajang, aku juga sempat kayak sensing, kok aku ketarik ke atas dari Bajang ini. Ini ya kayak Bajang ini masih kayak punya tuan lagi kayak gitu.
Tadi Nunu juga sempat cerita ya Bun di atas kok lihat yang... Aku juga bilang sama Mas Dey, Mas di atas situ, sini, di belakang ini, plus itu. Cakep ya friend ya? Iya. Bohong nih maknya. Iya. Jebak tuh kalau menurutku. Jadi ibunya Kiang Beroknya. Biang kerok. Kalau dibilang biang kerok, nggak pure biang kerok sebenarnya. Cuman memang nggak sayang dan nggak peduli sama anaknya. Iya, jadi kayak bisa mungkin jangan di rumah gitu loh. Iya. Karena perhatian bapaknya ke dia. Iya. Dia tuh disayang sama bapaknya yang orang Belanda. Jadi ketika dia ngelihat anak panti asuhan itu banyak yang sama seperti dia, mix juga, dia merasa kayak kok mereka tidak beruntung, kok mereka tidak ada yang merawat, kok mereka kayak gitu-gitu loh. Jadi dia merasa menyayangi itu anak-anak gitu. Dia cantik, terus aku lebih ini sih tertarik dengan apa ya, secara hatinya dia gitu ya. Ini anak kok cuman pengen nolongin orang gitu. Kayak dia mungkin bekerja juga, kerjanya tuh bukan emang volunteer gitu, emang sukarela dan dia nggak dapat keuntungan apa-apa gitu. Tapi emang suka menolong aja ya, si perempuan Belanda ini. Tapi dia tahu kok konsekuensinya ketika lagi banyak kericuhan itu. Nah, Dia tahu kok ya udah, konsekuensinya. itu Ada maksudnya. gitu kayak, ya. ayo. Dia tahu, ibunya tahu Bakal konsekuensinya maksudnya- kalau misalnya anaknya ada di tempat ini. Sementara anaknya baik hati aja udah. Ya, Suka baca, pinter loh dia. Maksudnya kan mungkin karena apa ya? Karena bapaknya juga ngajarin gitu ya, dan bapaknya nggak peduli omongan orang gitu. Kan dia udah di usia dia ini udah tua loh waktu zaman dulu itu belum nikah. Dia nggak, karena mungkin anak campur ya kali, jadi bingung juga mau dijodohkan sama Belanda nggak bisa gitu. Tapi bapaknya sakit hati banget sih kayaknya pada saat tahu anaknya. di ini. Jelas. Mas Nu yang dirasain pas gambar itu Gambar. Mas? Informasi atau apapun? Jadi kayak dia ini ngontrol si bajang-bajang ini, tapi dari balik layar, Oh, gitu. quotes on quotes ya, gitu. Oh. Jadi supaya apa? Aku ngerasa karena orang nggak akan notice ada akan keberadaannya dia, jadi dia akhirnya mengontrol dari belakang gitu. Minionnya ini. Mengendalikan. ya. Oh, oke. Jadi Jadi ini yang padahal ini yang ininya monitornya ya. Ayo kita kebuka terus ini satanik ini. kalau misal di runut banyak cerita yang nggak benar tadi di bawah, salah satu faktor pemicunya ini. Oke. Nah, karena ini nggak datang dari sini, bisa Nah, jadi ada yang bawa nggak sih? Memang sengaja di Kalau aku nggak tahu ya, tapi kalau menurutku mungkin kayak si madam yang dulu di yang Gedung cowok apa sih yang gedung benteng cowok itu. Gedung cowok. Iya, sadar sih bahwa sesuatu sih, karena kan dia mau ritualkan Melakukan ini ritual, gitu, ya. dan ini ada barang dulu. Kalau yang itu kan kalung ya, ini tuh nggak kayak apa ya, kayak pajak apa sih namanya kalau gitu, tapi kecil ya gucinya ya. Oh, Gucci ya. Tapi tuh agak aneh bentuknya, tapi kayak barang antik. Di masa itu barang antik, kayak itu kayak di altarnya tuh ada gitu. Tapi ini dari Ini gucinya udah nggak ada, pecah udah. dari benua Eropa. Dari Eropa. berarti kan ada yang bawa ke sini. Nggak mungkin nyebrang sendiri gitu ya. Ngapain gitu? Ada apa? Dibawa loh sama orangnya, terus orangnya meninggal di sini. Dianya masih, dia makan aja udah. Ya, Mau pulang gimana? sarananya di guci yang kecil itu, dalamnya mungkin ya. Sebenarnya. Ini maksudnya nggak dibawa di badan gitu ya? Enggak. Iya. Enggak, ada di barang. Barangnya. Barang. Heeh. Oh. Iya. Baru pertama kali nih. Lewat. Iya makanya. Tapi dari Eropa nih, Nu. Yes. Mbak Ya, di Amerika udah aku vibe-nya. nggak kelihatan gini, kayak gini, nggak ada. Nggak Beda ada, soal. nggak ada. Hah. Kayak film itu ya, persis ya. Demeter.
Oh jangan ntar semua yang kalian tonton belum pernah gue tonton lagi. Itu Nosferatu yang Mbak yang Iya. jangan ntar di screenshot, di stop, Nunu pengen nanya deh. Silakan. Bajang ini Mas, bisa nggak berlaku di luar? Saya misalnya di benua Eropa, di benua selain Asia. Aku belum pernah lihat dan dengar, tapi rata-rata di Asia Timur. Kalau misalnya ini kan di Jawa, mungkin di kayak di Sumatera, Thailand itu mungkin masih bisa. Kalau di Barat, aku belum ini. Ya aku pernah. Kalau di Barat bukan bajang. Apa? Bajang? Bejeng, bejeng, you know, Kenapa, bejeng. kenapa dia bisa ngontrol gitu loh Mas? Ya kan pas di sini. Karena pas di sininya ya. Iya, kan nyamuk tadi Mbak bilang koneksi itu tidak bisa bohong. Oke, Saradix, cukup ya ini udah 10 episode, enggak ya? Enggak. Udah jam 4. Enggak, tapi emang ya. Sejam lagi jam 4. Bang Fat, Lah daripada ayamnya bunyi. iya juga takut. Fran mau ikut nanti nggak apa-apa, ikut dulu aja. Sip. Nggak apa-apa kok, cakep sih. Kan udah mati bang. Yang gambar siapa yang gambar? Fran mau yang gambar siapa? Mau aku kasih gambarnya Mas Lee? Aku tahu Fran. Ayu banget loh Biar Mas. ikut Bang Fat nanti. Oke, Saradix. Aku suka kalau misalnya lagi pakai apa kayak kebaya gitu, bukan kebaya ya? Apa sih baju? Iya. Tapi bukan yang kebaya resmi, apa Bukan. yang Itu kebaya Tionghoa. bukan kebaya. Kebaya encing, kebaya. Iya ya kebaya tapi baju harian. Kebaya jamu. Ya, kayak Bukan gitu. bukan kutu baru. Kebaya encing. Itu nyebutin cim. Iya. Ya kayak gitu. Lucu deh. Makasih. Oke, kita akan meneruskan perjalanan kita, tapi sekarang pulang dulu, mau istirahat. Jadi jangan sampai terlewat. Yuk, kita pulang. Ayo. Untuk lokasi selanjutnya kita penelusuran di pabrik gula Watu Tulis. Ternyata lokasi di dalam pabrik gula tersebut dalam kondisi hujan, jadi agak sulit untuk mengambil footage yang saya inginkan. PG Watu Tulis ini berdiri sekitar tahun 1839. Itu mulai berdiri. Setelah itu seiring berjalannya waktu, tahun 2017 ini sudah berhenti beroperasi. Saya kerja sini kurang lebih 30 tahun lah. Waktu saya jaga di pos 6 itu nampak di dapur itu BP gedung pertemuan itu kelihatan banyak anak kecil. Banyak anak kecil begitu yang di posnya itu ada orang besar.
orang besar itu rambutnya panjang. Itu waktu kecelakaan kerja itu kurang lebih tahun 2010, sekarang 2009. Itu kejadiannya di situ. Itu waktu pembenahan atap jatuh dari ya itu ketinggian kurang lebih atas 20 meter malah. Itu jatuh di sebelah itu langsung ceprot, langsung meninggal di tempat. Waktu masuk pabrik itu di luar aku ngerasa kayak oh kok biasa aja ya gitu. Nah lucunya pada saat di dalam loh kok lain banget nih gitu. Dan aku ingat Mas D bilang ini kok kayak dipagerin. Bisa jadi mungkin dulu ada orang yang ngerti di apa kayak di ya istilahnya ya emang dipagerin lah gitu. Mungkin nggak ditutup ya tapi supaya nggak kemana-mana gitu kalau menurutku. Halo Saradix, kita sekarang sudah berada di lokasi bekas pabrik gula Watu Tulis. Bang Fadi tadi udah ngobrol ya? Gue lupa lagi. Oke. Ulang. Tahun? 36, kok gue 37. 39, terus udah gitu 1950 ya? 58 di ke Indonesia kan. 2017 tutup. Oke, yuk. Jelasin, ulang. Iya, bisa. Ayo, Oke. Tadi Bang Fadi udah dapat informasi tentang lokasi ini, gimana Bang Fadi? Ya, jadi pabrik gula ini tuh dibangun ketika zaman Belanda. Tahun 1839. Kemudian di tahun 1950 diambil alih sama Indonesia, jadi kepemilikannya negara kita. Dan di tahun 2017 pabrik ini ditutup. Usianya udah lama juga ya? Dari 1839. 1839. 180-an. Ketika malam lu datang ke pabrik tersebut dan bangunan itu kan benar-benar bangunan yang memang dibangun sama Belanda. Jadi ada hampir banyak sebenarnya sudut-sudut bentuk gedung sistematis di dalam di dalam pabrik itu tuh kayak semuanya hampir mirip. Nah, kenapa gue bilang pabrik gula is pabrik gula? Karena ketika datang kayak wow, besar itu tempat. Tapi ya pintu masuknya kan kayak cuman satu ya gitu aja kan. Tapi gue belum masuk aja kayak wow, oke, pabrik gula lagi. Klaten ya? Tuh anakku yang pasti. Oh, kita pernah ya ke Klaten ya? Yang Cirebon pernah gak sih? Klaten pernah lah. Waktu kita ke Clayton. Oh ya, Clayton aku tahu. Oh ya, pernah. Yes. Ya. Sugar Factory Clayton? Yes. Wah, keren. Sugar Fabric. Lah ini kan squad kalau kita mau ke Amerika ya. Jadi harus pakai bahasa Inggris gue. Oh, oke, latihan. Sugar Fabric Clayton. Tapi kita tadi sempat diinfo juga sih. Maksudnya memang cerita penampakannya juga nggak terlalu banyak sebenarnya. Tapi kita lihat aja. Tadi sebenarnya sama Mas D juga udah sempat ngobrol, sempat merasakan secara batin sesuatu ya. Yang ada kemiripannya sama sosok yang pernah aku lihat di ini Jogja ya Mas ya. Tapi nggak tahu apakah sama atau enggak. Jogja di mana dulu nih? Rumah pengantin. Oh, oke. Rumah pengantin iblis, kakinya itu kaki hewan tapi badannya manusia. Itu Nadif kali? Bisa jadi. Bukan ya? Oh bukan. Oke, ya udah kita lihat aja. Soalnya tadi pas masuk aku ngerasain banyak hal sebenarnya. Maksudnya banyak yang ngedeket mau coba ngomong, cuman aku tahan dulu gitu. Kita langsung aja berarti. Di mana ya? Kita mau bagi tim atau bareng-bareng dulu? Yang kesini tuh sempit ya tadi ya?
Sebenarnya sini gede, ada sana gede. Enggak, yang tadi lorong situ? Enggak, lorong ini sempit. Mau ke situ Bang? Bisa Cuma sana ada, di-explore. bagian sana ada tapi. Mungkin sana ada. Di-explore. Mau bagi 2, sana sama sini. Ya udah seperti biasa. Jangan seperti biasa dong, home pimpa aja sekali-sekali. Hah? Home pimpa sekali-sekali. Jadi gimana nih home pimpanya? Enggak adil anjir. Ini siapa yang mau gambar? Lalu sweater 2. Kan aku. Oh iya ding. Lah gue berdua sama lu ya, center gue balikin. Tadi dipakai opening doang sama dia. Ya. Lah. Nggak ada yang komunikasi. Ya enggak, Bunda di sono. Bunda enggak. Udah seperti biasa aja. Gini aja. Sama Mas ya. Gini aja. komunikasi. Gini dulu aja. Iya, mau dibut komunikasi. Bunda, Iya. Fadi sama Mas De dulu, aku mau Wisnu. Nanti kalau ada apa-apa tinggal gini, halo, gitu. Better gimana menurut Mas? Bareng apa split? Kita split dulu aja. Oh, timnya sama enggak. Oh ya udah, Mas De sama aku deh. Bunda, Gue sama Nadif. Bang Fad, Aman. sama Wisnu. Monggo. Nadif lagian aneh. Orang kalau misalnya mau jadi siluman setengah-setengah tuh yang keren gitu loh, Div. Dia badan manusia, kaki lele. Kan PA. enggak, itu air dong di air. Ya kan Ada tetep loh, aja kaki. ada loh. Iya tapi Nadif pilihnya lele kuda kayak kerenan dikit gitu. Jangan gitu, kita pernah ketemu. Hah? Oh iya. Pernah ketemu. Yang belut nah. Cek, Oke. cek. Masuk sih. Eh, Cek. Kayak ini beda deh, ini yang kru deh. Cek. Oh 6 ding sama. Yaudah yuk. Oke. Jadi kita pecah tim, Mas D sama aku, Bang Fadi, Bunda sama Wisnu. Saya dari luar sudah kayak muncul rasa penasaran, ini penjaganya apa ya, kemudian tuan Belandanya kayak gimana, ada nggak sih entitas residu pekerja, gangguannya apa aja kayak gitu. Jadi kayak malah ada apa ya, kayak curiosity tapi tetap hati-hati kayak gitu. Karena kan gini, riwayat terakhir di pabrik gula Klaten itu kan ada kondisi di luar rencana, jadi Mbak kayak dibawa sama sosok yang entah apa itu, yang 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Dan kita kewalahan untuk menangani. Nah, saya nggak berharap itu terulang. Kalau bisa sih yang kayak gitu nggak ada di pabrik gula Batu Tulis. Cuman batinku sudah pengen siap-siap. Ini kalau misalnya nanti bakal ada kayak gitu, pokoknya kita harus tenang. Kemudian yang diprioritaskan adalah Mbak Sarah gitu. Gimana agar Mbak Sarah nggak hilang lagi kayak gitu. Dadah, ntar berkabar ya. Ya. Mas D, stuck with me. Ya. Jadi Belajar banyak lagi Mbak ini. iya. Jadi tadi pada saat aku dipanggil kan kita tadi sempat panggil satu-satu, ada ngambil footage kan. Nah, ada beberapa perempuan yang mendekat Mas. Nah, dan ini aku langsung ke apa ya, feelingku itu kok ini perempuan-perempuan yang memang dipekerjakan sebagai pekerja seks yang melayani tuan-tuan Belanda. Oke. Ini mbak-mbak gundiknya ya, mbak-mbak gundik. Tapi nggak hanya satu Mas. Banyak ya? Ada beberapa yang paling jelas, maksudnya yang paling cukup dominan energinya dan kayak berapa kali mendekati itu ada 3. Oke. Nah, yang satu itu ada dia nggak terlalu tinggi. Nah, itu yang paling kayak mungkin semasa hidupnya dia orangnya tuh yang ceria, yang centil, yang berisik gitu ya. Kulitnya sawo matang, terus badannya tuh sintal gitu. Tapi dia kecil. Cuman dia itu yang tadi lumayan cukup untuk apa sih, kayak gitu loh, kayak Mbak Dini gitu ya. kayak Mbak Dini ya, sumpah. Contohnya Dini bener. Jadi kayak yang gitu loh, apa gerakannya tuh gitu. Cuman aku masih entar nanti dulu gitu. Ini kan di Sidoarjo ya? Iya. Itu saya kok feelingnya nggak semua dari Sidoarjo, dari beberapa daerah di Jawa Timur. Oke. Saya tadi kayak dengar ya nggak tahu ya benar nggak ya, kayak entah Madiun atau daerah-daerah yang agak ke barat kayak gitu. Tapi memang sebagian besar dari Sidoarjo kayak gitu. Jadi memang maksudnya nggak asli sini, maksudnya mereka pendatang juga gitu ya.
Iya. Karena kan memang dulu banyak yang ini Mas, dibawa travel dari kota lain gitu ya banyak yang diculik juga sih. Saya nangkepnya kayak gitu. Iya. Nah kalau menurut beberapa yang saya tangkap dan saya baca, maraknya pabrik gula di Jawa itu kan salah satu yang jadi fasilitas buat ini program tanam paksa, buat bayar kasnya Belanda, entah VOC atau apa itu. Nah sayangnya tanam paksa ini yang dirugikan adalah masyarakat lokal. Bisa petaninya, bisa kayak pekerjanya itu benar-benar dimanfaatin. Kalau sekarang tuh bahasanya kayak corporate banget kayak gitu loh. Jadi apa-apa itu, pokoknya industri-industri kita untungnya banyak, tapi ini bisa dipres, sumber daya manusianya, pekerja-pekerjanya dan sebagainya. Jadi kayak jadi kerja paksa ya. Ya seperti itu maksudnya halusnya. Maksudnya ini iya sama aja, nyiksa sebenarnya. Sebenarnya tetap ada ini Mbak, tetap ada dibayarnya. Tapi kan sana pintar dagang, pintar gimana ngaturnya biar ya udah mau nggak mau harus kerja di sini dan ikut aturan ini gitu. Mas De sendiri yang Mas De rasakan tadi pada saat masuk ke lokasi ini apa Mas? Yang tadi Mbak Sarah ceritakan, saya kerasa juga. Jadi udah kayak banyak kayak itu. Ini kan layarnya banyak Mbak. Yang versi era-era tanam paksa ini yang tadi Mbak Sarah ceritakan. Itu kalau kita masuk ke situ, banyak intrik, banyak drama dan sebagainya. Nah kemudian setelah itu ada era-era udah mau pergantian ini kan ya, pergantian dari Belanda ke Jepang, kemudian ke Merdeka dan sebagainya. Banyak yang kayak korban perang di luar kepentingan pabrik gula. Nah tapi kalau kita lihat yang lebih jauh lagi, sudah sampai kayak di sini ada apa sih, yang nunggu siapa sih, entitasnya apa aja. Nah kemarin itu yang aku penasaran ini Mas, kenapa kalau kita ke pabrik gitu ya, aku beberapa kali ke pabrik, bekas pabrik peninggalan Belanda, itu aku pasti ketemu sosok siluman ular, itu perempuan yang berbadan ular. Dan sepertinya di sini juga ada gitu. Ya, aku kayak gini loh, kayak ini apa ya? Apakah syarat akan memang awalnya dulu ya sebelum dibangun gitu ya, tahun 18 sekian. Apakah itu adalah salah satu syarat untuk membangun sebuah pabrik gitu? Harus ada ritual dulu. Tapi kenapa hubungannya ke siluman ular? Cuman ada beberapa lokasi yang aku pernah datengin, si sosok ular ini tuh bukan asli dari situ, melainkan dibawa. Nah menurut Mas De itu gimana? Ada yang memang dibawa dan memang manifestasi sosoknya itu ini Belanda kayak gitu loh, bule kayak gitu. Tapi memang ada yang asli dan ada yang campuran. Dan ada yang ini kayak kuno banget. Nah yang di sini tadi sempat saya rasakan itu, kalau biasanya kita mengimajinasikan ular penjaga itu kan setengah badan manusia, biasanya perempuan, bawahnya ular. Nah tapi dia agak naik dikit, jadi sampai sini tuh masih ular, sampai sini masih ular. Nah ini tapi ada tangannya. Dan ini kayaknya laki-laki sih. Ini laki-laki ya. Kita waktu itu juga ketemu pasangan kan? Yang waktu itu juga pasangan. Maksudnya tadi sempat menggambarkan ya? Ada. Boleh. Oke. Ini yang tadi mana? Ini gambar yang pertama tadi. Saya sih nangkapnya kayak gini. Nah ini nih Mas. Aku selalu lihat ininya. Nah, tapi nanti kita akan lihat lebih jauh karena belum tentu ini adalah sosok yang ditaruh atau dari ritual atau apa ya. Tapi juga bisa memang menjaga tanah asli aja.
Gue ngerasa kayak ada ini perempuan kayak gini nih. Di sini. Tapi nggak tahu ya, karena juga rasa-rasa ya. Pak, kemudian kita ke set yang itu aja Pak. Itu Nggak apa-apa, kenalan aja, Dad. Ya kenal. Iya. Udah jangan bahas Pak, ayo. Nih, kayak gini nih, persis. Tapi asal nggak ganggu apa sih. Karena koloni-koloni yang seperti ini kan banyak Mas. Ada yang memang tua banget dan asli, dan secara energi beda-beda. Emang ada yang negatif, ada juga yang netral aja. Iya, jaga aja kan ya. Jaga aja, gitu. Ya kita lihat sambil jalan lagi. Siluman ularnya laki-laki ya, Mas ini, Mas. Dan bentuknya juga biasanya kan badan itu nih enggak, nih kayak sampai sini terus baru tangan. Gitu. Tapi aku nggak ngerasain hal yang negatif sih dari sosok ini. Dan kalau misalnya ngelihat berapa kali itu, fokusnya ke batu yang ada di ininya dia nih. Kalau aku yakinnya memang penunggu tanah ya, bukan bawaan, bukan sengaja ditaruh. Jadi emang kayaknya asli di situ dia. Kayak sepanjang penelusuran tuh kayak dia memperhatikan kita deh. Ini rutenya kemana aja sih? Kita lihat sana. Ya, tapi kepalaku mulai agak berat nih. Ini di belakang tuh ada yang mulai ngikutin. Jadi kalau kita diem, dia diem juga. Ntar kalau kita jalan, dia gini, gitu. Ntar diem lagi. Iya. Dereng. Kayak ngikutin. Terus kalau kita diem gini, loh, gitu. Ya salah satu yang ngikutin itu di pabrik ya si 3 hantu gundik ya maksudnya. Sama si sosok ini yang kakinya kambing. Nah, awalnya tuh karena aku pernah ketemu kakinya kambing terus demonik ya, jadi aku kayak, apa nih gitu. Tapi kok rasanya beda, loh kok banyak. Ini ada 2 tempat nih Bang Fat, kita bisa eksplor kanan apa sini nih? Iya. Luas ya? Luas, Bud. Wih gila. Nah, Mau kemana dulu Bang Fat? Oh ini kotak. aku ikut Bunda sama Bang Fat. Lebih enak eksplor. Situ dulu. Sini aja dulu bentar. Dulu, yuk. Tengok aja, ada apa. Kalian aja intip dulu. Intip dulu kalau nggak ada apa-apa yang seru, Iya. kita pindah. Weh, Bun, becek banget Bun, lewat sini Iya. Bun. Bunda Becek. Udah, lanjut. Anak-anak sih main di sini. Yang tadi di Iya, depan. yang kecil. Segerombolan banyak ya. Iya. Maksudnya nggak 1, 2, 3 ini. Di sini. Di situ. Tadi. Sosok anak-anak. Jadi begitu kita tadi masuk udah kelihatan. Kita lari. Tadi sih di depan. Sekarang di sini. Udah lanjut. Tapi nggak tahu ya Bunda, maksudnya dari awal aku masuk ke sini kan sempet profile video kan buat aku kan. Aku tuh ngerasa kayak di bagian kita nih yang mau kita telusuri nih Bang Fat, ke sebelah sana dari sini ke sana gitu. Banyak presence, banyak aku ngeliatnya kayak sosok tapi ada cewek ada cowok, tapi ada yang nggak ada tangannya, ada yang sininya hancur. Nah ini hancur tuh habis coak gitu. Terus ada kayak staff cewek mungkin entah pada saat pabrik ini masih berfungsi, either nggak tahu dari tahun berapa, tapi luka. Oh, Mostly luka semua, Bun. merinding. Ya aku mau afirmasi sama Bunda ya karena dan maksudnya padat banget energinya. Iya, dari awal berarti ya. Mm-mm. Kalau Bunda memang dari awal lihat anak kecil, masuk sini juga anak kecil. Tapi pas lagi tadi kita di sana kayak ngerasa diikutin sosok perempuan Penari. tadi, kayak penari Nari-nari pakai ya, kebaya, nari-nari. soalnya ngikutinnya sambil terus aja ngeliatin Nari. gitu. Iya, kayak Ngikutin Bundanya nari. nari-nari terus pakai kebaya hitam. Ya, jadi waktu pas kita split tim, Bunda sama Mas Nun itu sempat merasakan ada sosok wanita di belakang kita yang ngikutin sambil bergerak seperti sambil menari. Itu yang disensing, terus diafirmasi Bunda dan Mas Wisnu. Terus aku sempat bilang, aku kan takut ada kecurigaan ya. Bun, boleh nggak sama Mas Nunu yang di belakang itu biarin aja dulu. Gua kok agak
Itu nyamber tuh langsung tuh. Gue ngeliat banget dia pakai baju gelap-gelap sambil nari. Terus waktu dibahas sama Mas Nunu sama Bunda, itu kayak nengok, senyum menyeringai. Kayak, oh oke, nggak usah dibahas dulu. Kalem-kalem aja dulu, ini baru mulai. Ya udah. Terus kita jalan, terus Mas Nunu langsung sensing satu sosok wanita. Badannya setengah. Jadi setengah, dari tengah ke atas, tengah ke bawah udah nggak ada. Di Google. Tapi pabrik ini kan udah dari tahun berapa coba? Iya, aktifnya ya. Aktifnya kan? Aktifnya dari 1839. Nah, itu dia. mungkin pada masa yang itu 192 tahun. Wow. Udah mengalami kejadian apa Iya, aja kita udah nggak tahu. Macem-macem ya. Iya. Macam-macam. Tapi ini pernah ini nggak sih Mas, alih fungsi? Nggak, tetap pabrik ya? Pabrik ya. nanti kita coba cari tahu ya. Biar Aku yang penari udah mulai jelas nih. kerasa ya. Iya, Ya, pakai kebaya hitam. Ya. Apa nggak ibu-ibu nggak muda, Ya. setengah-tengah lah. Iya, benar. 30-an kan aja. Benar-benar segituan. Itu terus aja ngikut. Sambil jalan kali, Ya, Bunda bisa boleh. sambil Ya. Bunda pick up. Yuk. Ya, Yuk. bismillahirrahmanirrahim. Lihat sini Bun, ini beceknya parah. Ini sini. Karena Nunu sudah merasakan tidak nyaman, jadi kita keputusan kita ya udah Nu, kita cari aja sosok yang memang Nunu rasakan dan Nunu lihat. Apa? Tuh, aku makin diberi rasa gitu loh, Bun. Rasanya apa? Iya. Ini Bunda kerasa di sini sama di sini. Kan? Kita juga ngerasainnya nggak nyaman karena selain mungkin bukan jijik melihat sosoknya ya, karena memang penampakannya itu badannya sepotong, terus ada yang terurai, darah juga, dan aromanya juga udah bikin nggak nyaman. Konsen juga sih agak kepecah sama sosok ini. Kenapa yang ini terus membisikkan ke Bunda, sosok yang sepotong itu terus ke Nunu. Jadi Bunda ngerasa ada sinkronisasinya tapi belum bisa menyimpulkan. Yang kecelakaan aja ada cowok, Ada cewek. ada cewek. Yes. Sama yang ininya nggak ada. Yang ininya nggak ada, cuma cuma setengah ininya terurai. Ya. Sebentar. Tapi Nunu mau ini yang itu, yang kecelakaan di arah sebelah sini. Mau lebih biar ngobrol lagi, biar bisa ngeliat lagi. Bisa sini bentar. Ya. Benar nggak? Alangkah lebih baiknya kita telusuri dan akhirnya Nunu berkomunikasi dengan sosok yang terurai tersebut. Jadi, coba Pak, bisa? Gini, bisa. Mendingan ininya tangannya, biar tuh udah dingin, udah nggak enak banget kan? Di sini nih, Nu, maaf Ini ya. mulai mual nih. Iya, mual. Ini padat banget, maaf ya. Nununya pejamkan matanya, jadi biar siapa tahu ngobrol. Bunda hanya membantu ya, karena Nunu juga udah peka. Biar sama-sama bareng-bareng ngeliat. Bismillahirrahmanirrahim. Bun, ini yang setengah badan, Bun. Aku mau megang tangannya. Maaf. Pamit. Astagfirullahaladzim. Bun, ini perempuan, Bun. Ya, ternyata perempuan kan dia yang setengah badan itu. Mbak, permisi Mbak. Bun, ini aku nggak apa-apa ya, Bun? Nggak apa-apa. Bunda di sini cuman punten agak maksudnya jijik. Ya. Coba ngobrol, Nu. Ada yang mau disampaikan apa, Mbak? Bun, Ya. ini aku nggak tahu ya, aku dapat informasi, aku batin Mbak ini nggak bisa ngomong, tapi aku kayak dapat dia ngomong dari dalam. Bener apa yang kita lihat tadi, Bun, yang roda besar itu dia terjepit di situ karena didorong sama orang di situ. Ya Allah. Kegelinding gitu ya, Ya. ke ini sepotong. Dan ada plot dia didorong gitu loh, Bun. Maksudnya bukan Bukan kecelakaan murni.
kecerobohan emang ada yang dorong. Iya. Oh, pantesan ngikut kita terus ya. Maksudnya dia ternyata cerita. Astagfirullahaladzim. Maaf. Enak. Lu enak juga ya? Tuh semua pada mual. Terus ya. Ini, iya Mbak. Bun, ini ada hubungannya sama entah salah satu pemegang saham dari pabrik ini nyuruh orang untuk menyingkirkan Mbak ini. Mohon maaf ya Mbak. Mamat nggak apa-apa. Aman. Dua laki-laki Bun yang dorong Bun. Jadi kayak di distract, dilur dulu si Mbak ini supaya lengah. Didorong sama laki-laki yang satu lagi, dan di belakangnya mereka ada satu, mohon maaf, ada orang perawakannya bule tinggi. Coba tanyain yang dipanggilnya Tuan bukan? Soalnya tadi Bunda, iya, Tuan. dapat informasi dari yang perempuan itu. Tuan. Yang bule itu dipanggilnya Tuan ya? Iya. Soalnya tadi yang lagi di situ dapat informasinya seperti itu, tapi masih Bunda belum iniin. Mual soalnya. Wah, keringatnya basah banget, Dan. Wih, parah. Iya, parah. Basah banget tuh maksudnya, keringatan langsung. Ambil aja dong, ambil energi. Kalau kekurangan ambil aja dulu. Tarik napasnya, ambil buang. Biar kebuang energi yang tadinya. Ya, buang dulu aja. Buang napasnya. Kalau mau dimuntahin, muntahin aja dulu. Nah, gitu. Biar kebuang yang tadi energinya. Perempuan, mohon maaf, badannya setengah, dengan organ dalam yang sudah terurai. Dia kayak jalan sambil mau minta tangannya supaya di-reach sama seseorang supaya ditolong. Dan buat aku pribadi itu emosional banget. Despite aku ngerasain rasa yang gak enak dari darah dan segala macam, tapi aku lebih ngerasa ke dalam rasa dari sosok wanita ini yang bernama Erni. Semua cari aku. Dapat banyak duit. Kejadian Kapten itu aku harap sudah jangan sampai terjadi lagi, karena apa ya, itu sakit sih aku, maksudnya sakit secara hati ya, karena aku nggak terima dan nggak bisa kalau misalnya emang kejadian ini terulang lagi, karena itu sudah membahayakan Mbak sendiri gitu. Jangan, Nyai. Udah, keluar lu. Keluar lu. Ini sini enggak. Nyai. Udah. Udah. Jangan. Nggak usah. Jangan. Nyai. Jangan.
Thank you.